Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dalam spesial dialog kali ini. Saya kembali lagi ke Pak Ismail. Pak Ismail, kalau PR selanjutnya adalah untuk mengedukasi masyarakat. Nah, bagaimana caranya melibatkan masyarakat ketika mereka mungkin mengetahui ada website-website yang memang membajak film-film ini secara ilegal, melaporkannya? Kepada siapa mereka harus melaporkannya? Khusus untuk penanganan konten-konten ilegal di internet, itu kita membuka sebuah email yang namanya aduankonten@mail.kominfo.go.id. aduankonten@mail.kominfo.go.id. Jadi seluruh konten-konten ilegal, yang ada negatif yang ada di internet itu bisa diadukan melalui email tersebut. Oke. Nah, dengan pengaduan tersebut kita langsung tindak lanjuti dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Misalnya begini, banyak yang belakangan mengadukan masalah adanya pedagang obat ilegal. Kemudian dia mengirim email ke kita dan kita berkoordinasi dengan Badan POM dan Badan POM mengadakan penelusuran sehingga Badan POM itu mengirim ke kita ada lebih 320 situs yang menjual obat palsu. Oke. Langsung kita proses dan kita blokir. Oke. Perjudian misalnya juga masuk ke polisi juga mengirim ke kita ada 132 situs. Setelah mereka memastikan bahwa itu betul-betul adalah website judi dan mereka bisa buktikan, kita proses, kita tutup. Oke. Ya. Seberapa banyak sih sebenarnya laporan yang diterima Kominfo kalau untuk website-website yang pembajakan, Pak Ismail? Sampai sekarang kita sudah memperoleh kurang lebih 800.000 website, ya. Yang paling banyak adalah pornografi. Pornografi. Iya, pornografi. Oke. Yang memang untuk hak cipta belum baru sekarang ini kita. Dulu sudah pernah kita juga tapi tidak sebanyak ini. Banyak dari pornografi, kemudian masalah SARA, kemudian masalah perdagangan ilegal, ya. Itu dilaporkan, kita tutup semua. Ditutup semua. Iya, jadi saya melihat ada kesadaran yang baik dari masyarakat untuk melaporkan setiap menemukan konten-konten negatif yang ada di internet. Nah, memang untuk hak cipta ini yang memang seperti kita bicarakan tadi tidak begitu gampang mengenali bahwa ini merupakan produk-produk yang melanggar hak cipta. Nah, ini memang memerlukan edukasi yang lebih besar lagi sehingga dengan adanya kita koordinasi dengan Pak Dirjen ke depan, apalagi bersama dengan asosiasi kita ke depan kita akan terus dukung untuk mendidik masyarakat melaporkan kalau ada menemukan seperti itu. Mas Fauzan, dalam bayangan mungkin teman-teman di Asosiasi Produser dan Sutradara Film Indonesia, bayangan atau harapan terbesarnya tuh bagaimana sih sebenarnya cara yang paling efektif untuk bisa memaksimalkan kebijakan ini? Sebenarnya PR paling besar yang harus kita lakukan itu kan edukasi ke publik ya. Iya. Kalau di blokir aja kan sudah semacam menutup hak akses. Kita ada kerja bareng Badan Ekonomi Kreatif, itu di situ ada dari musik juga dan pelaku industri lain, musik dan film. Kita lagi bikin alat sistem, jadi nanti kedepannya itu kalau misalnya batasan misalnya mengunduh file ilegal, itu langsung ada peringatan Anda sedang mengunduh file ilegal. Nanti kecepatan internetnya akan turun drastis. Hanya untuk di website itu atau selamanya akan turun? Hanya ketika mendownload itu saja. Sementara itu yang sudah dilakukan di Prancis dan Korea Selatan dan itu cukup signifikan untuk menurunkan angka pembajakan. Sudah sampai mana kita dalam proses menuju seperti itu? Sedang dikembangkan, mungkin 1-2 tahun lagi, 1-2 tahun ke depan bisa diimplementasikan. Itu tidak sampai selama itulah. Sebetulnya kita lebih advance dalam menutup itu. Kalau memang kita sudah tahu situs itu adalah pembajak, kita tutup malah. Kalau di negara-negara lain menutup situs kan mereka belum punya aturan, sehingga mereka paling ganggu dengan teknologi. Kalau di kita lebih advance karena kita tutup. Jadi sebetulnya penutupan situs itu tidak ada kaitannya dengan hak orang untuk memperoleh kebebasan informasi. Itu yang menjadi pertanyaan Pak Ramli. Ketika menutup situs, kemudian ada mungkin pihak-pihak yang bertanya bagaimana dengan kebebasan informasi, begitu. Ketika itu ditutup, adakah kemudian nanti pertanyaan atau suara-suara yang menyatakan bahwa ini kemudian akan menjadi menutup akses informasi yang sebenarnya harusnya bebas? Jadi
tidak ada kebebasan informasi untuk memperoleh informasi yang berasal dari pelanggaran, itu saja prinsipnya. Jadi secara hukum yang boleh diakses itu dan orang freedom of information itu kalau informasinya halal, itu saja. Tapi ketika informasinya diperoleh secara tidak benar, haram, pornografi, pelanggaran hak cipta, maka tidak ada perlindungan hukum untuk itu. Kita harus tahu betul. Saya termasuk yang ikut menyusun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi dengan demikian saya hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat, jangan bangga membajak sebetulnya. Karena begitu dia makin membajak, makin dia akan menempatkan negara ini tidak pada kreativitas yang tinggi. Ekonominya makin terganggu. Nah oleh karena itu saya hanya ingin mengatakan bahwa Undang-Undang Hak Cipta ini pun menghargai dengan sangat adil. Kalau situs itu kemudian ditutup dan hanya konten-konten tertentu yang ditutup, maka tidak setelah ditutup langsung ditutup saja, kecuali dia komplain dan dia bisa membuktikan bahwa itu tidak bajakan, atau dia melakukan mediasi dengan para penciptanya atau para pemiliknya, dan kemudian pemilik mengatakan oke, dengan perjanjian kayak begini dan begitu, kemudian dia boleh menayangkan, itu silakan saja. Itu akan memberikan keuntungan ekonomi. Tapi ketika kita menutup situs itu secara keseluruhan, undang-undang mengatakan dalam waktu 14 hari, maka Kementerian Hukum dan HAM harus meminta penetapan pengadilan. Kalau kata pengadilan ini tidak terbukti, buka lagi, kita buka lagi. Tapi kalau kata pengadilan benar nih, tutup terus. Ini belum 14 hari ya berarti Pak? Ini sudah kita proses. Sudah diproses? Sudah diproses. Jadi kalau ternyata nanti pengadilan memutuskan bahwa ini ternyata diverifikasi tidak terbukti, ya dibuka lagi. Ya. Dari 22 ini ada yang setengah-setengah tidak Pak? Setengah kemudian kayak seperti yang tadi Bapak bilang, ada yang halalnya tapi ada juga yang memang ilegalnya. Kalau yang kita tutup seluruhnya minimal maksimal konten yang ada di sana itu adalah pelanggaran. Tapi kalau misalnya dia ada di YouTube, dia ada di content provider yang lain, di Facebook atau di apapun, kita tinggal kasih tahu ke mereka bahwa konten-konten ini melanggar, sehingga dia akan delete itu. Sama, hukum di Amerika juga mengatakan kalau misalnya content provider yang secara umum dan legal itu kemasukan konten-konten yang ilegal, dia tidak terkena hukum sebetulnya. Kecuali orang sudah mengadukan dia tidak tutup, dia akan kena hukum. Jadi dengan demikian sebetulnya kalau ada nanti ditayangkan di YouTube atau segala macam, diingatkan dia tidak, undang-undang ini mengatakan YouTube bisa kenakan sanksi. Kalau di YouTube itu udah ada sistemnya. Jadi kalau sebelumnya nih, beberapa tahun yang lalu misalnya film saya tahun 2013 itu di bioskop cuma 30.000 yang nonton, tapi di YouTube yang nonton 500.000. Itu kan itu menyedihkan sekali. Tapi gini, YouTube advance teknologinya, dia bikin misalnya kita punya konten, kita masukkan ke YouTube offline, nggak untuk publik. Ketika ada satu aja yang mirip dengan itu langsung di take down sama dia. Bisa mendeteksi miripnya. Dia bisa mendeteksi langsung seperti itu. Saya bisa juga sampaikan ada seorang kreator kita membuat satu games, dan kemudian games itu ternyata pakai tokoh. Dia hanya pakai tokoh milik film lain, milik pencipta yang lain. Dia pakai di situ tokohnya. Oh, ditutup. Langsung ditutup. Baik. Jadi asal dilaporkan. Asal dilaporkan. Oke. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa, spesial dialog akan segera kembali. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hari ini dibuka melemah 66 poin. Ya, pada pembukaan perdagangan rupiah terpuruk di level 14.006 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah terlihat sejak 18 Agustus 2015. Saat itu rupiah berada di level 13.832 per dolar. Pelemahan ini berlanjut pada 20 Agustus di angka 13.885 dan 13.940 di penutupan Jumat pekan lalu. Jatuhnya rupiah hari ini mengingatkan masyarakat pada krisis moneter 1998. Saat itu rupiah anjlok hingga 16.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sejumlah analisis pasar uang memprediksi rupiah bakal terus bergejolak karena banyak sentimen yang memicu pelarian modal dari pasar uang.
Sementara dari eksternal, rupiah tertekan karena faktor ketidakpastian rencana normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat dan ancaman depresiasi yuan Cina dan ringgit Malaysia.